Saya kan pernah tinggal di camp, saudara ya. Saya pernah tinggal di camp refugee ya. Kalau tetanggamu itu orang Arab, pusing saudara. Kalau orang cowok laki-laki maksudnya ya. Kalau Arab yang perempuan mau. Tapi begitu tetanggamu itu laki-laki, nggak bakal mau pegang sapu dia. Gengsi saudara, nggak mau. Ya makanya ya pusing saudara, kotor sekali. Wah, suatu ketika tak bentak, saya bentak beneran ini orang. Kamu bersihin. Wah, tak teriakin sama saya. Bersihkan. Kita semua sini mendapat tugas untuk membersihkan lingkungan kita. Wah, pertama dia nggak terima ya. Nggak urusan saya, tak bentak saudara ya. Sama saya macam-macam. Suaranya saya sampai menggelegar sampai ke unit lain ya. Sampai pada datang semua, ada apa begitu kan. Akhirnya mereka bilang, iya kamu bersihin dong. Soalnya mereka dia bilang, yang bersih nanti kalau nggak saya, anak saya, istri saya. Ya satu unit itu yang bersih, kalau nggak saya, istri saya. Sementara ini anak-anak ini orang-orang laki-laki ini ternyata mereka orang-orang Arab ini nggak bersih-bersih rumah. Yang suruh bersih-bersih istrinya atau perempuannya atau anak perempuannya. Geblek ya, geblek memang. Kita mah di sini gantian saudara ya. Kita gantian. Nah, tapi mereka nggak ada budaya bersih-bersih begitu, nggak ada orang Arab itu. Yang perempuannya yang jadi babu. Nah itu karena dibisikin dari kecil, didoktrin. Dari kecilnya udah salah. Indonesia ini gitu, mau didoktrin begitu. Di kecil udah dibisikin begitu. Oh, goblok lu jadi Arab aja ya, ngomong jangan mau. Coba lihat orang Bali, laki-lakinya bersih-bersih, nyapu-nyapu. Jangan ngomong orang Bali malas. Salah kalau Anda bilang orang Bali malas. Aneh ya? Sama, kalau pergi ke Lombok sama Bali. Di Lombok itu kalau daerah Islam, kumuh. Begitu masuk daerah Bali, oh bersih. Anda pergi ke daerah Bima, ya, kampungnya Saifuddin, oh kotornya minta ampun, lautnya aja baunya busuk banget lautnya di Bima itu. Coba nyebrang ke Labuan Bajo, kan depan-depanan itu kan Bima sama Labuan Bajo itu kan. Oh ya bersih banget Labuan Bajo itu. Ajaib ya. Anda pergi ke Ternate kan kayak Vietnam itu kan. Ma'ruf Amin harus memahami ini, harus mudah-mudahan dia mendengar nih, Presiden Pak Kiai Ma'ruf Amin. Itu saja Pak, terima kasih. Tuhan berkati. Bung Beta silakan Bung Beta lanjut. Shalom Pak Paul. Luar biasa Bung Beta. Ini perjuangan ke dalam, betul kata Pak Robert, lebih penting. Putin nggak peduli Pak sama Indonesia dalam negeri. Mana peduli, nggak peduli dia. Nggak peduli. Kita Tapi ngapain kan dapat pujaan dari orang Indonesia Pak. Iya. Artinya ngapain kita pusingin internasional, orang dalam negeri aja berantakan. Itu lagi cerita. Jadi bukan kita mau belain Putin, bukan. Ibu Koni lagi cerita. Betul. Saya paham. Dengan nanti kalau sampai terjadi poros Cina, Rusia, Korea ini benar-benar jadi, ya, seharusnya jadi si Ibu Koni lagi cerita. Oh sebenarnya Putin inilah yang melakukan amanah Soekarno, yang berani melakukan gerakan non-blok ini ya Putin ini, maksudnya begitu. Iya, bukan kita mau belain dia. Cuman memang kebetulan Ibu Koni memang secara personal memang dekat dengan, sekarang sangat dekat banget. Ini kan lagi ke Rusia lagi nih kan, sangat dekat banget. Sekarang jadi kayak kesayangannya begitu ya. Jadi ya. Jadi ya paham. Nggak ada salahnya Bu Koni tetap berjuang, bagus, nggak ada masalah. Ya hubungan dengan Putin, dengan siapapun bagus, nggak ada masalah. Kita bisa ambil sisi positifnya kok. Cuman maksudnya kembali ke perkataan perjuangan di dalam negeri lebih penting. Nggak usah yang jauh-jauh nih ya. Kita keluar dari rumah kita, lingkungan terdekat kita. Bagaimana kita bisa bersuara itu, masyarakat jangan buang sampah sembarangan. Ya, jangan berlalu lintas sembarangan. Bisa nggak kita belajar tertib, dari buang sampah, dari belajar ngantri, tahu diri, ya. Nggak usah di lingkungan di kota besar deh, di RT sendiri deh. Kita berani bersuara nggak di rukun warga kita, di RT, mengenai sampah, mengenai anak terlantar yang hidup gelandangan di lingkungan RT kita. Yang kecil-kecil aja, nggak usah sampai yang ke, ini maksudnya bukan menyalahi Bu Koni, enggak. Untuk warga yang terdekat. Untuk melakukan perubahan itu bukan dari luar, dari dalam. Dari dalam, betul. Dari dalam. Artinya dari buang sampah, dari belajar ngantri,
memperhatikan tetangga. Nggak usah yang jauh-jauh. Jadi itu poin saya terakhir, mungkin itu aja bisa ditanggapi Pak Paul. Terima kasih. Betul, betul. Jadi kalau di Belanda ini ya saudara ya, anak-anak kecil itu sudah diajari jadi voluntary untuk bersih-bersih sampah di lingkungannya. Ya, terus para pensiunan ini ada yang fokus kerjanya nyari puntung rokok, bukan gembel, bukan, mereka itu bekas direktur, bekas apa begitu ya. Karena mereka gerah kalau ngeliat puntung rokok di jalan, jadi diambil sama mereka. Terus ada volunteer mereka yang kerjanya khusus bersihin sungai. Dulu saya ikut volunteer yang khusus bersihin sungai. Jadi mereka si volunteer ini, si yayasan ini, ya pinjemin kita kano, ya. Jadi kita sambil main-main tuh, main kano gitu ya. Pak Andreas C yang di Jerman pernah ikut kanoan sama saya kan. Nah terus kita bersihin sampah, kita sambil main kano itu, kita sambil pungutin sampah, kita bawa kantong gitu ya, taruh di pinggirnya kano, sampahnya dimasuk-masukin ke situ. Wah itu sangat ini sekali tuh, menyenangkan sekali. Jadi kita sepanjang apa namanya kanal namanya, bukan sungai, kanal ya. Sepanjang kanal sampai ke danau itu kita pungut, kita cari sampah plastik, sampah botol, itu semua ada volunteernya semua. Indonesia susah begitu, malah diketawain, malah di ini kan, dibully kan. Nah, itu mentalitas Arab Pak, itu dari kecil. Mentalitas Arab karena terbentuk. Dari kecil udah dibisikin Arab, lu jadi Arab, goblok lu. Kenapa orang-orang Arab itu kalau suruh nyapu rumah nggak mau? Nah, ini biar kelihatan muka saya nih, jangan ngomong head speed nih ya. Jangan ngomong head speed nih, saya ini serius ya nih, saya muka nih ya. Saya kan pernah tinggal di camp, saudara ya. Saya pernah tinggal di camp refugee ya. Kalau tetanggamu itu orang Arab, pusing saudara. Kalau orang cowok, laki-laki maksudnya ya. Kalau Arab yang perempuan, mau. Tapi begitu tetanggamu itu laki-laki, nggak bakal mau pegang sapu dia. Gengsi saudara, nggak mau. Ya, makanya ya pusing saudara, kotor sekali. Wah, suatu ketika tak bentak, saya bentak beneran ini orang. Kamu bersihin. Wah, tak teriakin sama saya, bersihkan. Kita semua sini mendapat tugas untuk membersihkan lingkungan kita. Wah, pertama dia nggak terima ya, nggak urusan saya, tak bentak saudara ya, sama saya macam-macam. Suaranya saya sampai menggelegar sampai ke unit lain ya, sampai pada datang semua, ada apa begitu kan. Akhirnya mereka bilang, iya kamu bersihin dong. Soalnya mereka dia bilang yang bersih nanti kalau nggak saya, anak saya, istri saya. Ya satu unit itu yang bersih, kalau nggak saya, istri saya. Sementara ini anak-anak ini orang-orang laki-laki ini, ternyata mereka orang-orang Arab ini nggak bersih-bersih rumah. Yang suruh bersih-bersih istrinya atau perempuannya atau anak perempuannya. Geblek ya, geblek emang. Kita mah di sini gantian saudara ya. Kita gantian. Nah, tapi mereka nggak ada budaya bersih-bersih begitu, nggak ada orang Arab itu. Yang perempuannya yang jadi babu. Nah itu karena dibisikin dari kecil, didoktrin. Dari kecilnya udah salah. Indonesia ini gitu, mau didoktrin begitu. Di kecil udah dibisikin begitu. Oh, goblok lu jadi Arab aja ya, ngomong jangan mau. Coba lihat orang Bali, laki-lakinya bersih-bersih, nyapu-nyapu. Jangan ngomong orang Bali malas. Salah kalau Anda bilang orang Bali malas. Orang Bali itu rajin sekali. Tetapi mereka cari uangnya di pura. Dengan bangun pura, mereka dapat uang. Jadi itu framing yang salah dari Orde Baru. Seakan-akan semua kan film-film tentang orang Bali kan orang perempuannya nanti yang mecahin batu lalu angkut-angkut. Orang laki-laki Bali cuma sabung ayam sama ngerokok begitu ya. Enggak saudara, saya kan pernah tinggal di Bali 4 tahun. Saya hidup dengan orang-orang ini. Orang-orang ini rajin sekali. Hanya kalau disuruh bekerja, Anda nggak tahu bagaimana cara memotivasi mereka bekerja. Saya tahu, ya sehingga mereka tergugah. Mereka bekerja dengan wow. Tim saya orang Bali itu militan-militan ya. Tim salesman kami itu militan-militan orang Bali. Kalau mereka sudah tahu, Anda sudah tahu cara memotivasi mereka. Wah gila mereka ini orang rajin sekali. Ya, Bali bersih Pak. Bersih. Loh, yang bersih-bersih kantor kami itu yang laki-laki Bali yang kastanya dewa, namanya dewa sawah itu ya. Mereka sambil bersih-bersih ininya mereka, bukan saya biarkan mereka bikin pura di kantor saya. Jadi mereka bersih-bersih kantor, mereka rajin ke kantor karena mereka punya pura. Mereka nggak bisa bolos, mereka harus rawat puranya. Di pasarnya bersih juga Pak? Oh bersih. Pasarnya bersih, tergantung pasar yang mana. Pasar isi orang Banyuwangi ya kotor. Kalau Anda pergi ke daerah negara,
dari negara itu ya kotor. Kalau Anda pergi mulai masuk Singaraja, ya bersih, mulai masuk Purun, masuk ke beras Brastagi itu ya, apa namanya yang wismanya Soekarno itu. Oh ya bersih banget. Anda masuk ke Ubud, waduh itu indah sekali, bersih, keren banget. Apalagi Nusa Dua ya. Begitu banyak orang Islamnya ya kotor. Aneh ya. Sama kalau pergi ke Lombok sama Bali. Di Lombok itu kalau daerah Islam kumuh, begitu masuk daerah Bali, oh bersih. Anda pergi ke daerah Bima, ya, kampungnya Saifuddin, oh kotornya minta ampun, lautnya aja baunya busuk banget lautnya di Bima itu. Coba nyebrang ke Labuan Bajo, kan depan-depanan itu kan Bima sama Labuan Bajo itu kan. Oh ya bersih banget Labuan Bajo itu. Ajaib ya. Anda pergi ke Ternate kan kayak Vietnam itu kan. Ma'ruf Amin harus memahami ini, harus mudah-mudahan dia mendengar nih Presiden Pak Kiai Ma'ruf Amin. Ya, tapi itu fakta yang saya ngomong fakta. Saya ini udah keliling Indonesia dari Sabang sampai Merauke, saya udah pergi masuk. Anda pergi ke Aceh, kotor. Ya. Danau Toba sekarang aja kotor setelah banyak orang Islamnya. Dulu bersih Danau Toba. Tanya Pak Santi Amer. Dulu saya ke Danau Toba, zaman saya tahun berapa itu ya, tahun 2000. Oh itu bersih. Sekarang kemarin saya terakhir mission trip ke Danau Toba. Saya pergi pelayanan ke sana ya. Waduh, kotornya minta ampun tuh sepanjang pesisir di orang-orang Islam dia bikin bedeng-bedeng. Terus pakai jubab rapat-rapat begitu ya. Aduh, nggak karu-karuan ya itu bikin bedeng-bedeng ya. Terus di bawahnya itu kan dulu kan ada ternak ikannya itu kan. Dulu kan kita bisa berenang di situ. Sekarang udah nggak bisa berenang di situ. Udah nggak bisa. Dulu kita berenang di situ di Danau Toba di depan warungnya itu kan. Dulu kita berenang di sana. Sekarang udah nggak bisa. Tapi mungkin udah dibersihkan F1 H2O kemarin. Nah, itu saya nggak tahu yang sekarang ya. Kan saya sudah 6 tahun nggak di Indonesia. Contoh lagi, Ternate. Ternate itu kan pulaunya kan macam Vietnam itu kan. Ada gunung-gunungnya di tengah laut itu kan, ada batu-batu di tengah laut itu kan. Harusnya indah, tapi sampah semua. Coba ke Raja Ampat. Wah, cakep. Raja Ampat, waduh, waktu saya turun Raja Ampat biru, saya lihat ke bawah itu, waduh, udah berasa surga tuh, kayak surga bener. Makanya waktu orang-orang bule ke sini, mereka bilang kok kotor ya. Kamu pergi kemana? Oh, saya pergi turun dari Padang. Wah, kamu salah. Kamu kalau ke Indonesia perginya ke Maluku, kamu perginya ke Raja Ampat. Wah, di sana kamu ngelihat surga. Kamu pergi ke Flores, pergi ke Sumba. Oh, kamu pergi ke Barat, sini orang Islam semua. Uyang kamu di sana. Raja Uti, tes suara dulu Raja Uti. Ya, Pastor, malam. Sorry terlambat. Ya, lanjut. Jadi begini Pak, saya perhatikan di negeri kita ini ada semacam rasa rendah diri dari orang-orang asli, orang-orang pribumi terhadap ras Arab ini gitu. Jadi mereka menganggap orang Arab ini sebagai Ubermans kalau bahasa Jermannya Pak gitu. Orang yang memiliki nilai lebih, memiliki strata yang lebih, derajat lebih daripada orang asli Indonesia gitu. Nah, saya nggak tahu apakah ini karena bentukan dari era kolonial atau pengaruh dari ideologi agama. Nah, ini bisa dua kemungkinan Pak Paul. Nah, itu yang pertama. Jadi akhirnya setiap yang berbau-bau Yaman, berbau-bau Arab itu di sini diagung-agungkan, Pak. Jadi seolah itu berasal dari surga gitu. Manusia yang di atas, yang derajatnya di atas manusia yang lain. Jadi sebenarnya ya manusia di mana-mana ya sama saja Pak Paul. Kalau menurut saya nggak ada yang ini sama-sama darahnya merah, tulangnya putih kok gitu. Iya. Iya, sama aja Pak. Nggak ada yang lebih agung. Yang menentukan itu tinggal masalah ininya aja. Bobot pemikiran sama perbuatannya aja kalau menurut saya gitu. Nah, yang kedua masalah budaya. Justru budaya-budaya Nusantara yang adiluhung ini, yang agung ini diganti oleh budaya yang derajatnya menurut saya kok malah lebih terbelakang daripada budaya Nusantara gitu. Yaitu budaya-budaya Timur Tengah ini. Bagaimanapun alamnya Timur Tengah itu jelas kalah variatif dengan alamnya Nusantara, Pak. Nah, alam itu akan membentuk budaya gitu. Nah, itu persoalannya. Jadi dua hal ini yang timbul ya dari sisi kemanusiaannya terhadap anak-anak bangsa kita ini akhirnya meninggalkan budaya, termasuk meninggalkan bahasa. Masa ulang tahun aja mesti pakai bahasa Arab untuk menyampaikannya gitu.
Kan masih ada bahasa Indonesia. Apa? Happy apa namanya? Amil, Apa amil, itu? Ada itu bahasa Arabnya tuh, Pak. amil, Jadi amil. Oh, milat. Oh, Milat, amil, milat, milat, milat. amil. Milat. nah, jadi lari kita dari Sumpah Pemuda itu. Padahal yang mempersatukan kita itu kan Sumpah Pemuda ini, Pak, gitu. Nah, jadi kita lari jadinya. Jadi mengagungkan ini bahasa Arab gitu. Nggak ada hubungannya dengan Sumpah Pemuda. Berbahasa yang satu yaitu bahasa Indonesia. Yang setahu saya Sumpah Pemuda seperti itu. Nah, inilah penggerusan nilai-nilai budaya bangsa ini, Pak. Nilai-nilai budaya Nusantara ini, Pak Paul, gitu. Nah, ini sejak reformasi sangat masif terjadi di segala lapisan masyarakat. Jadi kita nggak tahu yang mempertahankan budaya asli Nusantara justru daerah-daerah minoritas seperti di Bali gitu ya, di Tapanuli yang di Toba gitu ya, kemudian di Ambon, di Papua, di Sulawesi bagian daerah tertentu, di Sulawesi Utara ya, Kalimantan, tinggal itu Pak yang masih bisa kita melihat budaya asli Nusantara. Sisanya ya apa bedanya dengan Timur Tengah gitu? Apalagi Bali mau dibikin jadi Timur Tengah seperti bisa berlabel agama tertentu. Wah, siapa lagi yang mau datang ke Bali nanti Pak gitu. Kira-kira seperti itu. Jadi memang hati-hati dengan budaya yang dihapuskan, sejarah yang dihapuskan itu akan menghancurkan identitas suatu bangsa dan lebih mudah untuk dikuasai. Bagi apa namanya? Saya nggak tahu juga ya kalau di Amerika, apakah Amerika di belakang Anies Baswedan, Amerika pemerintahan resminya atau shadow government-nya, kan itu kan ada dua kemungkinan, dua teori kan. Kembali ke sini kan kita terpaksa melihat ini dengan teori konspirasi, tetapi teori konspirasi kan masih belum bisa diterima oleh semua orang. Nah, itu persoalannya Pak Paul gitu. Jadi ada yang namanya shadow government. Apakah itu pemerintahan resminya Amerika atau pemerintahan bayangannya? Tapi kalau teori yang terlepas itu benar atau salah, ya kalau di belakangnya kelompok-kelompok radikal ini ya shadow government-nya. Nah, itu kira-kira. Tapi itu bisa diperdebatkan lah. Itu satu sesi pertemuan seperti sekarang pun nggak cukup Pak untuk berdebat soal itu gitu. Jadi ya memang hati-hati kita ini dengan budaya kita yang semakin hilang, itu akan gampang sekali Pak Paul untuk dirubah, untuk dijajah gitu, untuk dikuasai oleh bangsa lain. Apalagi dikuasai oleh bangsa yang mungkin budayanya mungkin belum masih lebih baik budaya kita gitu. Kira-kira gitu Pak Paul. Mungkin ini dari saya, kalau ada yang tambahkan. Nah, ini Paul. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.